bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Salam. Salam GTM. Selamat datang di gereja Baptis dan Ken Timrekon. Kita ada di ibadah raya pertama dan kita akan mulai ibadah pagi hari ini dan kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Mazmur 138 ayat yang kedua. Mazmur 138 ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari kita berdoa. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu dahsyat di atas segalanya. Oleh sebab itu kami arahkan pujian kami, penyembahan kami sujud kepadamu karena kedahsyatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Jamaah dan rapi ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan permasalahan, kami pulang membawa kemenangan. Kami pulang membawa pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
pengudusan seperti Dia yang melayakkan kita, menguduskan kita, bukan karena perbuatan baik kita, semua oleh karena anugerah dan kasih sayang berkenan-Nya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Engkau ya Allah. Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, bersama malaikat surga menyembah. Kau hadir di sini. Allah semesta Allah. We worship You, our Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Surga bumi bersama-sama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Sama para malaikat
memuji Tuhan lebih lagi bahwa kami memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan
Sebab itu Kau Allah sanggup menopang hidup kami. Kau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik. Nyata dari degakan jantung kami yang sempurna setiap detiknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu
memuliakan pendidikan nama Tuhan di tempat ini, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, urapi setiap kami, beri hikmat ya Tuhan, supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar, sehingga firman itu tertanam di hati kami, bertumbuh berbuah. Urapi hamba-Mu ketika menyampaikan firman Tuhan, supaya disampaikan menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam GTM. Salam mujizat, salam keajaiban puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di akhir bulan Januari. Tema kita di bulan Januari adalah penguatan pengharapan. Ya. Tahun 2022, saudara, ketika disampaikan visi tahunan, tema tahunan tentang tahun penguatan, yang ada di pikiran saya adalah saya teringat dengan satu lagu yang mengatakan The Joy of the Lord is my strength. Itu adalah lagu saya ketika saya masih sekolah, masih kecil, dan saya ingat ketika saya lupa SD atau SMP disuruh menghafal lagu, dan saya menghafal lagu ini. Saya nyanyi di depan kelas, The joy of the Lord is my strength, gitu ya, dengan nada yang simpang siur begitu. Tapi saya teringat sekali dengan lagu ini. Ada di Nehemia 8 ayat 10, kita tidak usah buka, dan Nehemia mengistilahkan kekuatan ini adalah satu perlindungan, satu tempat pengungsian, ya saudara. Bapak Ibu yang disilang Tuhan, di bulan Januari tema kita adalah pengharapan, dan kita harus dikuatkan dengan setiap pengharapan kita bahwa masa depan kita indah bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah sampai di akhir bulan Januari ini, Bapak Ibu, apakah pengharapan kita sudah semakin kuat di dalam Tuhan? Kita sendiri yang tahu. Apakah kita semangat ketika mendengarkan firman Tuhan tentang penguatan, tentang masa depan yang penuh harapan? Wah, masa depanku gilang gemilang, masa depanku sungguh ada. Tetapi pertanyaannya sekali lagi adalah, apakah kita sudah semakin kuat di dalam Tuhan ketika kita memiliki pengharapan? Penguatan masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, ini berbicara tentang hari depan yang penuh harapan, berbicara tentang masa depan, masa yang akan datang, masa yang belum kita hadapi, belum kita rasakan, belum terjadi, saudara. Untuk bisa mempercayainya, saudara dan saya membutuhkan satu iman, satu kekuatan. Amin, saudara. Karena belum terjadi. Keyakinan itu harus kuat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara dan saya membutuhkan yang namanya penguatan. Katakan penguatan. 2, 3. Penguatan. Bapak Ibu, sementara kita membutuhkan satu penguatan, tetapi dunia banyak yang melemahkan kita, tidak menguatkan kita. Oleh sebab itu kita harus selektif, saudara. Kita harus berhati-hati di dalam dunia ini, karena mereka semua rata-rata banyak yang menjatuhkan. Berbicara tentang penguatan, saudara, beberapa minggu yang lalu Pak Ambar memberikan istilah dengan booster. Saudara familiar dengan kata-kata booster, ya? Ya, kalau booster dulu memang digunakan di dunia, ya, pemancar radio, di booster supaya lebih kuat. Saat ini banyak digunakan di dunia kesehatan. Vaksin juga ada boosternya, betul ya? Sebenarnya sudah lama, tetapi saudara mungkin lebih 2 tahun terakhir ini lebih familiar dengan kata-kata booster. Nanti saya di booster, dan sekarang sudah sebagian saudara sudah divaksin booster. Ya. Bapak ini yang Tuhan, sebetulnya sudah lama dunia kesehatan membuat satu obat-obatan dan lain sebagainya. Ini disebut booster, bahkan nama-namanya saudara tahu. Titik-titik boost itu booster, ya. Imbus itu ya, imun booster. Saudara, ini sangat lumrah digunakan di dalam dunia kesehatan, dunia pemancar radio dan lain sebagainya. Ya, saudara. Radio itu sinyalnya ada, gelombangnya ada, tapi kurang kuat, perlu
perlu di-booster. Saudara punya imun, tetapi mungkin kurang kuat dan perlu di-booster. Ya, saudara. Sebetulnya sama istilah ini bisa dipakai. Saudara di rumah ada ada pipa-pipa, ada keran di rumah saudara, di wastafel saudara ada kerannya. Ketika saudara buka dan keluar airnya, ketika itu ada tamu yang datang ke rumah dan ketika cuci tangan di wastafel, dia katakan, "Wih, airnya kencang." Ya. Saudara, saya hampir katakan iya di booster, tetapi kurang lazim ya kelihatannya. Saudara, istilahnya tidak tepat, tetapi maksudnya adalah sama. Airnya ada, tetapi ketika mengalirnya kecil perlu dikuatkan. Iman saudara dan saya ada, tetapi saat ini saudara dan saya butuh yang namanya penguatan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika proses penguatan ini saudara ada yang menguatkan dan ada yang dikuatkan, dibutuhkan satu kerjasama yang baik. Ketika radionya Pak Ambar sinyalnya kurang baik, kemudian diberi booster supaya kuat, saudara, radio saudara juga harus bekerja sama. Sinyalnya didorong, saudara menerimanya harus juga usaha dikuatkan, pakai penguat sinyal atau apa. Kalau radio zaman dulu pakai antena, mobil saya masih pakai antena yang ditarik itu saudara. Jadi kalau saya ke daerah Juatan gitu, suaranya Nita sudah kurang, sudah mulai putus-putus gitu, saya buka jendela, saya tarik antenanya. Harus ada kerja sama. Kadang-kadang waktu dipegang ini suaranya bagus, ketika saya lepas hilang. Jadi saya pegang terus saudara, badan saya dari antena. Membantu saudara. Ketika proses penguatan saudara dan saya harus bekerja sama. Ketika firman Tuhan disampaikan, ini adalah penguatan saudara. Saudara juga harus aktif, bekerja sama, terima dengan baik saudara. Sehingga proses penguatan ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang proses penguatan. Demikian juga dengan vaksin tadi. Saudara divaksin, di booster, tetapi harus kerjasama, harus hidup sehat juga. Tidak ada gunanya ketika saudara di booster terus mungkin ya, saudara, tetapi tidak kebiasaan sehari-hari tidak hidup sehat, percuma saudara. Bapak Ibu, pengharapan kita ini dikuatkan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah memiliki rancangan yang hebat. Rancangannya adalah damai, sejahtera. Ya, tadi katakan rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan kita juga harus aktif, sekali lagi saya katakan, rancangan Tuhan itu baik. Tangkap dengan firman Tuhan, bukan cuma amin, tetapi kerjakan dengan baik. Itu namanya aktif. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang kita kembali kepada arti pengharapan itu sendiri. Di dalam bahasa Yunani, saya tidak merencanakan untuk berteologi, tetapi ketika saya membaca referensi ayat ini, saudara, bahasa Yunaninya adalah alpis, artinya adalah menantikan yang baik. Dan ini adalah hope, menantikan yang baik. Tapi di dalam bahasa Ibrani, saudara, dikatakan dengan istilah mekfah, artinya juga sangat menantikan yang baik sebetulnya. Tetapi lebih menarik di dalam bahasa Ibrani ini saudara, karena di dalam artikel itu dikatakan di dalam bahasa Yunani ini saudara, memang hope ya, harapan itu baik, tetapi kayaknya agak abstrak begitu, kurang bisa dijelaskan gitu. Menceritakannya agak susah. Tetapi ini saudara, dalam Ibrani ini istilahkan mekfah ini dengan satu istilah yang bernama tikfah. Ini adalah tali saudara yang diikatkan kepada sesuatu, sehingga memberikan contoh, memberikan ilustrasi ini lebih jelas gitu ya. Tali, rope, tikfah ini adalah saudara mengikatkan tali kepada sesuatu. Kepada apa tali ini akan diikatkan? Dan saya teringat dengan satu ayat yang mendukung dengan pernyataan ini, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauq yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Saudara, jadi tikvah ini digambarkan sebagai tali kapal. Kalau tadi dikatakan di ayat ini adalah saut itu jangkar, kurang lebih sama. Saudara punya kapal, saudara ikatkan di jangkar maka aman. Saudara punya kapal, kemudian talinya saudara ikatkan di tepi dermaga, maka dia aman. Saudara ikatkan di manakah tali iman saudara? Apakah saudara sudah diikatkan kepada Yesus atau diikatkan kepada yang lain, saudara? Kalau saudara sudah ikatkan kepada Yesus, maka kuat. Sekali lagi pertanyaan buat kita semua. Kita sudah mengikatkan tali kapal kita di mana? Kalau saudara salah mengikatkan tali, maka kapal kita akan terombang-ambing. Saya melihat satu cuplikan video di YouTube, saudara. Ada seseorang yang piawai mengikatkan tali kapal. Ya. Dia ada di dermaga, ketika kapal melemparkan tali, dia tangkap, dia lilitkan di tepi dermaga itu, kemudian dia ikatkan kembali di kapal. Saudara tahu pengait di kapal itu ada bentuknya kiri dan kanan begini. Dari jarak jauh dia hanya melemparkan tali itu dan ditarik tepat nyangkut di sangkutan itu, seperti dia koboi yang melemparkan tali ke ke kuda atau ke lembu atau ke apa itu ya saudara. Sangat piawai dan dia terus ikat muter jarak jauh, tidak dengan gerakan badan yang bagaimana, hanya dia tenang diputar seperti ini, tali itu nyangkut. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang tali kapal kita, kemana kita arahkan? Saya teringat dengan cerita di kolam Bethesda yang sudah beberapa kali disampaikan. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Samuel Depori. Sangat luar biasa ya kolam ini. Pak Gembala juga sudah menegaskan ada kolam Bethesda, ada kejadian di sana mujizat, ada juga di kolam Siloam dan lain sebagainya. Saya teringat saudara, ketika orang yang sakit ini menunggu ya, air itu tergoncang. Saya melihat dari sisi yang berbeda saudara. Ada pemikiran mereka, ada harapan mereka yang berbeda. Pengharapan dari orang yang sakit, ada juga dari pengharapan dari orang-orang di sekitar situ, saudara. Ketika itu saudara dipercaya bahwa ketika orang yang sakit yang sudah menunggu di situ, saudara, ketika air itu bergoncang, dia masuk, kemudian sembuh. Singkat cerita, saudara, ketika Tuhan Yesus datang menghampiri orang yang sakit, maukah engkau sembuh? Apa yang dikatakan sama orang ini, saudara? Tidak ada yang menurunkan aku. Saudara, orang ini tidak tahu ini Tuhan. Dia sedang tikfahnya sedang diikatkan kemana dia? Keinginan dia adalah sembuh, saudara. Dan yang ada di pikiran dia hanya satu-satunya ketika air itu bergoncang dan dia masuk maka sembuh. Bahkan sampai Tuhan datang, kamu mau sembuh kan? Tetap dia ke situ. Gak ada yang membawa aku ke situ. Aku selalu telat, selalu pendahuluan orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, menurut saya pemikiran orang ini agak keliru. Terpaku kepada satu, air yang bergoncang. Selesai ketika itu bisa terjadi, bahkan dia tidak tahu. Ketika ditegur, loh kamu kok angkat tilam? Nggak boleh, ini hari Sabat. Orang yang menyembuhkan aku yang suruh, siapa itu? Gak tahu. Berapa banyak di antara saudara yang sudah menerima mujizat Tuhan, tetapi saudara tidak kenal siapa Tuhan. Sudah sembuh, tidak tahu siapa Tuhan. Dari sisi orang di sekitar situ, saudara, ahli-ahli Taurat mungkin yang sangat kaku dengan aturan-aturan, dengan hukum, dia katakan tidak boleh. Padahal dia tahu 38 tahun orang ini sakit, mendapat mujizat, sembuh. Kenapa yang ditanyakan bukan, loh siapa sembuhkan kamu? Hebat betul. Tetapi yang dikatakan tidak boleh kamu angkat tilam. Fokusnya saudara kepada agamawi. Satu hukum, saudara. Menurut mereka kalau sudah hukum itu dikerjakan, saudara, itu suatu yang hebat, yang paling top. Saudara, ketika ahli-ahli Taurat ini di dalam menjalankan hukum Taurat seperti itu, tidak akan terjadi mujizat. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa dikuatkan di dalam pengharapan kita? Yang pertama adalah
kita percaya bahwa kita ini milik Kristus. Kita ini milik Kristus. 2:3. Kita ini milik Kristus. Galatia 3 ayat 29. Saya bacakan demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Orang yang percaya kepada Yesus, saudara, akan menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Artinya ketika hidup kita ini adalah milik Kristus, biarlah Kristus yang memerintah dalam hidup kita, yang mengatur kehidupan kita, berdaulat menguasai hidup kita. Bukan kekuatan kepintaran kita yang mengatur kehidupan kita, tetapi Kristuslah. Jangan andalkan, saudara, kemampuan saudara, apalagi saudara mengandalkan kemampuan orang lain. Pak Hendy, pinjam kemampuanmu dong, tolong atur saya. Saudara, kita ini milik Tuhan, tadi katanya milik Tuhan. Serahkan kehidupan kita. Serahkan kehidupan kita supaya kita diatur oleh Tuhan. Dan kita tetap tinggal di dalam kasih karunia. Jangan beranjak, jangan keluar. Dan terus kita gali pengenalan kita akan Kristus. Ayat tahunan kita yang menjadi dasar tadi ketika video opening dibacakan Ayub 17 ayat 9. Dikatakan demikian. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Saudara dan saya orang benar, dibenarkan. Mari tetap pada jalan kita, saudara. Tidak keluar dari kasih karunia. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Dikuatkan, saudara. Bapak Ibu, setiap orang percaya yang katanya milik Kristus pasti menerima janji Tuhan. Pasti menerima janji Abraham. Janji yang diberikan Allah kepada Abraham juga diberikan kepada saudara dan saya. Tanah perjanjian juga akan menjadi milik saudara dan saya. Menerima berkat pemeliharaan, saudara. Bahkan bukan saudara saja, tetapi keturunan saudara akan menerima berkat di masa yang akan datang. Bukan cuma menerima berkat, keturunan saudara akan menjadi berkat. Mazmur 112 ayat 2 berkata demikian. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ketika saudara dan saya sensitif terhadap firman Tuhan, bekerja sama ketika kita akan dikuatkan oleh Tuhan, janji firman Tuhan, anak cucu kita akan berhasil. Saya katakan amin. Kita menjadi milik Kristus, masa depan kita cerah. Yang kedua, saudara, kita terus mencari Tuhan. Katakan terus mencari Tuhan. 2-3. Terus mencari Tuhan. 2 Tawarikh 26 ayat yang kelima. Bagian B, bagian paling bawah, dikatakan demikian. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang dimaksud di sini adalah Uzia, saudara. Raja Uzia, dia diangkat menjadi raja ketika umur 16 tahun dan dia memerintah selama sekitar 52 tahun menggantikan ayahnya Amazia. Uzia melakukan kehendak Allah, takut akan Allah, sama persis sama bapaknya Amazia. Dia takut akan Allah. Orang yang takut akan Tuhan meskipun sudah menjadi raja, tetap takut akan Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak saudara melihat zaman sekarang, saudara, ketika memiliki kedudukan yang baik, saudara, jabatannya naik sudah lupa pada Tuhan. Baru menjabat sesuatu sudah tidak ke gereja, saudara. Tetapi beda dengan Uzia dan Amazia bapaknya, dia takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah, saudara, lakukan yang baik, jauhi kejahatan. Mazmur 34 ayat yang ke-14. Mazmur 34 ayat yang ke-14. Saya bacakan demikian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara, ketika kita melakukan yang baik, kita harus lakukan terus-menerus. Melakukan sesuatu yang baik tidak sekali-kali tetapi terus-menerus sampai menjadi kebiasaan, menjadi habit kita, dan hasilnya saudara akan mendapatkan bahwa hidup saudara dan saya
akan menjadi indah. Sesuatu yang sulit, saudara, akan menjadi mudah. Apa yang mustahil, saudara? Tidak ada yang mustahil ketika saudara dan saya melakukan perintah Tuhan ini. Lakukan yang baik, saudara. Perkataan kita, perbuatan kita, rencana-rencana kita juga yang baik. Positive thinking, saudara. Jangan pikirkan yang jahat, ya, memaafkan dan lain sebagainya. Dan ini, saudara, sangat menentukan masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dan jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang konyol, kebiasaan yang merugikan, kebiasaan yang bodoh dan lain sebagainya. Pastikan bahwa hari ini, saudara, bahkan keluar dari tempat ini, kita melakukan kebiasaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik, dan kita biasakan sehingga menjadi habit dalam hidup kita. Bapak Ibu, jangan bergaul dengan orang-orang yang jahat. Karena kita katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika saudara menuangkan air putih di gelas saudara, jangan harap menjadi kopi. Apapun yang masuk dalam kehidupan saudara, ya. Oleh sebab itu Alkitab katakan, pikirkanlah yang baik, yang manis, yang sedap didengar, masuk dalam hidup kita, maka yang keluar adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak, kita akan memuji Tuhan. Baik, dan jika bisa bantu memujikan satu pujian yang mengatakan, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku. Di dalammu, hanya Kau
sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat, maka kehidupan kita akan aman. Dan ketika kita kuat, kokoh, aman, maka kita bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita punya pengharapan yang luar biasa, sungguh ada. Saat ini, mari kita bekerja sama dengan firman Tuhan. Terima setiap firman, ya dan amin. Kerjakan, rasakan. Saya terlalu yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini, selama tahun 2022 akan mengalami penguatan demi penguatan dalam setiap aspek hidup kita semua. Dimulai dari pengharapan kita pada hari ini sangat kuat kepada Tuhan, dan diikuti dengan hal-hal yang lain. Dikuatkan, dan kita akan melihat sesuatu yang luar biasa di penghujung tahun 2022 nanti. Kesuksesan, keberhasilan akan kita terima. Sekali lagi kita pujikan harapan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku andalkan. Sekali lagi katakan siap memberikan persembahan bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tinggalkan yang begini bumi.
dari multimedia kami persilahkan. Shalom dan selamat datang di Gereja Bethesda God The Miracle. Senang dapat berjumpa dengan Anda kembali dan beribadah bersama hari ini. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya diselenggarakan hari Minggu dalam 4 kali ibadah, pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam bertempat di Main Hall Gereja Bethesda God The Miracle. Ibadah worship night setiap hari Jumat pukul 7 malam di Main Hall Gereja Bethesda God The Miracle. Mari bergabung dalam ibadah Miracle Cell setiap hari Selasa. Untuk informasi Gembala Miracle Cell dapat menghubungi para pelayan asyar. Ibadah kaum wanita Miracle Women for Christ diadakan setiap hari Rabu pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Evangelis Variani Triana. Ibadah kaum muda Miracle Teens, Youth and Professional diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Vini. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi saudara yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan di bidang musik, pujian, multimedia, dan asyar. Departemen Misi Gereja Bethesda God The Miracle mengadakan bakti sosial berupa alat-alat tulis dan peralatan sekolah untuk gereja cabang. Salurkan sekarang juga tas sekolah, sepatu layak pakai, masker, hand sanitizer, buku tulis, bolpen, pensil tulis, pensil warna, rautan, kotak pensil, penghapus, buku gambar, dan perlengkapan sekolah yang lainnya. Bisa juga memberikan baju layak pakai. Selain itu, Anda juga bisa memberikan dukungan dalam bentuk dana. Hubungi sekarang juga Departemen Misi Gereja Bethesda God The Miracle, bidang dana dan bakti sosial, Ibu Lili Handoko dan Ibu Susan. Mari jaga kesehatan kita bersama dengan terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman. Tidak kalah penting agar terus produktif dengan menjauhi obat-obatan terlarang, narkoba, dan aktif untuk berolahraga. Untuk itu gereja juga memberikan ruang bagi saudara yang ingin bergabung dalam beberapa komunitas yang ada seperti HAS, GOES, dan olahraga pingpong yang ada di gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari terus kita jaga kesehatan agar tubuh, jiwa, dan roh kita dapat senantiasa memuliakan Tuhan. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban Tuhan Yesus. Salam gracia. Puji Tuhan, itu yang disampaikan. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangan saudara. Yang baru pertama kali hadir, apakah ada? Satu, ada lagi. Selamat datang Ibu. Kami mengundang di lain kesempatan bisa bersama-sama beribadah bersama-sama di tempat ini. Ibadah Minggu 4 kali, jam 8, jam 10, nanti sebentar dimulai jam 10, setengah 5, dan jam 7 malam. Salam buat keluarga Ibu di rumah ataupun di mana pun berada. Juga saudara, minggu depan kita akan adakan perjamuan kudus. Pulang dari gereja hari ini, saat ini, jaga kekudusan perkataan tindakan kita, sehingga saatnya kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara semakin diberkati, semakin diurapi, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setuju? Nangkep? Katakan amin. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Hari ini kami pakai baju budaya. Memang setiap minggu kelima, bukan karena ada hubungannya kemarin yang rame-rame tentang Kalimantan, tidak saudara, tidak ada hubungannya dengan hal itu, tetapi kita setiap minggu kelima pasti pakai budaya baju daerah. Saudara mencintai daerah kita ya? Siapa yang mencintai angkat tangan saudara? Semua mencintai. Jangan sampai saudara orang Indonesia, orang Kalimantan, kita sekarang yang di Kalimantan, saudara cinta Eropa, saudara cinta sana negara-negara yang jauh. Kita ditempatkan di sini, sekarang tinggal di Kota Tarakan. Saudara harus berdoa buat Kota Tarakan. Saudara harus berdoa buat Kaltara, buat Kalimantan. Dan hari ini kami mengingatkan, ayo kita cintai di mana kita berada, karena Tuhan berkehendak kita ditaruh di tempat sekarang ini dan ada rencana yang baik. Setuju? Aku katakan amin. Pamit berdiri bersama-sama. Kita pujikan hidupku mengenapi firman-Mu, pulang dengan sukacita dan senantiasa berbahagia bersama dengan Tuhan.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam dan ikuti kebesaran-Mu. Kata Allah nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam dan ikuti kebesaran-Mu. Sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, silakan berdoa apa yang menjadi kerinduan saudara dalam ibadah ini. Nyatakan ke hadapan Tuhan apa yang menjadi pergumulan saudara. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan memimpin menyertai kami dalam ibadah dari awal hingga selesainya. Kiranya sekarang ini kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Dengan dekat tangan saudara pandang Tuhan, pulanglah dan terima kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil dan kemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam Tuhan Yesus berkati.